رقت عيناي شوقا ولطيبة ذرفت عشقا فأتيت إلى حبيبي فاهدأ يا قلب ورفقا صلي على محمد السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله. قلب بالحق تعلق وبغار حراء تألق يبكي يسأل خالقه فأتاه الوحي فأشرق اقرأ اقرأ يا محمد السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله. بأرواح آبائنا وأجدادنا وأمهاتنا وجداتنا وعموم المسلمين والمسلمات نقول خصوصا إلى أرواح المؤسسين والمتبرعين لهذا المعهد ولهذا المجلس نقول خصوصا إلى أرواح علمائنا ومشايخنا وفي مقدمتهم شيخنا حضرة الشيخ المعلم في هداني أسأل الله سبحانه وتعالى ينفعنا بعلومهم في الدارين وبنيتنا الله أن يبارك في أعمالنا وأموالنا وذرياتنا ويشفي مرضانا ويرحم أمواتنا ويقضي جميع حوائجنا لكن يقضيها الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا Muhammad وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد yang saya muliakan para guru asatidzah Bapak hadirin wabil khusus keluarga besar Muallim Sahibul Majlis, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari Ahad hari Minggu ini tanggal 3 Jumadil awal 1000 Jumadil Ula 1444 Hijriah bertepatan dengan tanggal 27 November 2022. Allah Subhanahu wa taala masih selalu melimpahkan kepada kita dengan berbagai macam nikmatnya, sehingga ke semua itu kita sama-sama dapat kembali hadir mengikuti pengajian bulanan di minggu keempat. Tidak lain harapan kita semoga keberadaan kita di tempat yang mulia itu tercatat di sisinya sebagai amal ibadah yang diterima, dosa-dosa kita diampuni, serta ilmu pengetahuan yang kita tuntut oleh diberikan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Selanjut bacaan kitab kita Hidayatul Anam Limakrifati Asbab Ikhtilaf Sahabat wal Fuqaha fil Ahkam halaman 29, yaitu ikhtilafus sahabati radhiyallahu anhum bi sabatis sahih wal nisyan. Ikhtilafus sahabat bisa bagi dengan sebab as-sahwi wal nisyan. Ini ada nomor 2. Jadi kalau kita ingin nyambung itu harus tahu nomor 1 apa ya. Nah, nomor 1-nya adanya di halaman 25. Ada di halaman 25.
yaitu nomor satu ikhtilafuhum fi fahmil Quran. Ya. Ikhtilafuhum, kenapa sumbernya satu? Sumber ajaran Islam, hukum Islam satu, Quran. Yang kedua hadis. Kok kenapa beda-beda? Nah, yang pertama disebabkan karena pemahaman, ya. Ya, ulama memahami satu ayat beda dengan yang lain, itu yang pertama. Nah, yang kedua ini kan istilahus sahabati radhiyallahu anhum bisa sahwi wa nisyan. Beda pendapat sahabat disebabkan karena sahwi, ya, wa nisyan. Sahwi kan lupa, ya mungkin lupa, nah itu ini kan lupa yang namanya sifat manusia. Yang tidak lupa hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, agar supaya lebih jelas atau sebab lupa ini menjadi penyebab gitu berbedanya pendapat. Misal dari kamarawah maruyah, misal dari kamaruyah An-Nabna Umar radhiyallahu anhuma kana yaqul titik dua i'tamar Rasulullah SAW di Rajab. I'tamar Rasulullah SAW di Rajab titik pasami'at bidzalika Aisyatu radhiyallahu anha, ya. Faqawat alaihi bisahwi, contohnya adalah ma itu artinya asal yang diriwayatkan dari Abdullah bin Umar, ya. Kalau perkataan sahabat asal, kalau perkataan Nabi sabda hadis. Asal riwayat dari Abdullah bin Umar. Beliau Abdullah bin Umar berkata, kamar Rasulullah umroh. Kamar Rasulullah umroh. Ini Rasulullah umroh dari Madinah gitu sebelum dibuka kota Mekah. Kan kota Mekah, ya, dikuasai oleh orang kafir. Penduduk Mekah yang waktu itu kafir, musyrik, nyembah berhala. Itu yang menyebabkan Nabi hijrah dari Mekah, ninggalin kampung halamannya ke Madinah. Nah, saat berada di Madinah, Nabi umroh. Kata Sayyidina Abdullah bin Umar, Rasulullah umrohnya di bulan Rajab gitu. Ya, tamarok Rajab, pada waktu bulan Rajab. Ya. Ini umroh tahun 7 Hijriah. Yang menyebabkan Nabi kita sampai di Hudaybiyah nggak bisa masuk, ya, karena dihalangi oleh orang-orang Mekah waktu itu, sehingga terjadi sulhul Hudaybiyah, ya. Nabi kita tidak masuk ke Mekah. Nah, kalau udah lihat ihram haji dan umroh dari mikotnya itu, nah ini nggak bisa dibatalin. Kalau yang lain kan masih bisa, kalau ini nggak bisa. Namun kalau terjadi penghalang seperti adanya musuh, nah itu boleh tahallul. Jadi nggak harus memaksakan diri, tapi tahallul syaratnya nyembelih kambing, ya. Namanya damul ihsal, ya. Setiap orang nyembelih kambing, saat nyembelih dengan niat menyembelih damul ihsal. Setelah itu baru cukur rambut, tahallul, balik pulang. Ini terjadi, kata Abdullah bin Umar, terjadinya pada waktu bulan Rajab, bulannya Rajab. Pasami hati dari Aisyah itu. Nah, Aisyah mendengar apa yang dikatakan oleh Abdullah bin Umar. Kan Aisyah waktu itu ikut juga, ya. Aisyah berkata, apa kata Aisyah? Pasami'at, kata Abdullah bin Umar didengar oleh Aisyah. Faqawat alaihi bisahwi, kata Aisyah, Abdullah bin Umar itu lupa, ya. Abdullah bin Umar lupa. Qawat itu fa'ilnya Aisyah. Aisyah qawat artinya menghukumi alaihi, atas kata-kata Ibnu Umar tadi dengan apa? Lupa. Ya, kata Aisyah bukan bulan Rajab, ya. Untuk itu Abdullah bin Umar lupa tuh dia. Nah,
Nah ini kan beda nih, ada yang bilang bulan Rajab, ada yang bilang bulan yang lain. Disebabkan apa? Kena lupa. Nah kemudian yang ketiga, ikhtilafuhum bisababil tibasil fahmi. Nah beda-beda pendapat para sahabat disebabkan apa ini? Irtibasul fahmi, ya, artinya apa? Pemahaman yang apa? Ya, apa? Pemahaman yang apa? Irtibas. Nah, irtibas itu pemahaman yang tidak apa? Ya, yang apa? Irtibas. Campur kan, irtibas itu nyampur pemahaman sehingga menyebabkan apa itu beda-beda pendapat. Nah, kita lihat di sini. Contohnya agar supaya jelas apa sebabnya beda-beda pendapat disebabkan karena pemahaman yang beda-beda. Ini sudah Marwah ibnu. Nah, ini juga sama nih. Asar yang diriwayatkan dari Ibnu Umar lagi nih, radhiyallahu anhu. Apa kata Abdullah bin Umar? Min annal mayyita yu'adzabu bi bukai ahli. Annal mayyita yu'adzabu bi bukai ahli. Bahwa mayit, ya, mayit itu yang dikubur, mayit yang dikubur itu disiksa, ya, dengan sebab, ya, keluarganya menangisi. Ini yang kita baca di Nailul Autar kemarin, bahwa mayat itu disiksa dikubur disebabkan karena ya keluarganya nangis, meratap-ratap gitu ya. Kan meratap-ratap tidak boleh. Ya karena diratapin oleh keluarganya menyebabkan mayat yang ada di kubur nah ya atap. Nah ini ada hadisnya dari Nabi itu disampaikan oleh Abdullah bin Umar. Nah, Aisyah mendengar pula nih, Aisyah mendengar ya ucapan Abdullah bin Umar. Apa kata Aisyah? Faqalat Aisyah tu radhiyallahu anha alaihi bi annahu wahimah. Kata Aisyah bahwa Abdullah bin Umar itu wahimah. Waham, ada za'ama, ada wahimah, ada dhanna, ada syakka, ada alimah. Jadi yang paling tinggi itu alimah, ilmu tahu. Kalau ilmu atau tahu apa yang dia katakan ya, sesuai dengan fakta dan kenyataan. Nah itu namanya apa? Alimah, yakin. Alimah. Kalau dhanna pendapatnya ya nggak apa, pendapatnya itu lebih banyak benernya dari apa? Salahnya. Itu dhanna, itu ilmu fikih kebanyakan dhanna. Fikih itu kebanyakan dhanna. Ya. Kemudian ada syakka. Kalau syakka ini tengah-tengah, ya, ragu-ragu, ya. Jadi bisa jadi benar, bisa jadi apa? Salah. Itu. Nah kalau ini wahimah, wahimah itu, ya, apa itu sangka atau kata atau pendapat yang lebih banyak apanya? Salahnya jadi dari apa? Benarnya. Nah, ini yang Aisyah bilang kepada Abdullah bin Umar bi annahu, bahwa Abdullah bin Umar wahimah, ya, banyak salahnya itu, bahwa dari mayat itu dia apa? Disiksa disebabkan keluarganya meratap-ratap, ya. Ya khuluhul hadis ala wajhin, dia ngambil hadis atas satu bentuk. Nah, jadi kalau mau ngambil hadis, mau menyimpulkan hadis itu jangan satu, harus cari hadis-hadis lain. Dan itu baru diakurin, nah baru ditentuin apa yang maksud. Nah kalau hanya hadis satu aja, ini gini, mayit itu diazab dikubur dengan sebab keluarganya apa? Meratap. Nah berarti kan meratap hukumnya haram. Kok orang yang meratap mayitnya yang dikubur? Iya. Ya kan, wala taziru waziratun wizra ukhra. Kesalahan orang nggak mungkin dibalas orang lain. Yang berbuat salah dialah yang dia baik, yang dibalas. Nah kalau keluarganya meratap-ratap, kok yang dikubur yang disiksa kan
kan yang meratap kodanya. Ya, ini ketika Aisyah itu apa yang dikatakan Abdullah bin Umar itu nggak benar, karena dia ngambil hadis dari satu wajah itu. Ya, harusnya cari hadis-hadis yang lain. Ya, nah, ya apa hadis yang lain? Nah, ya, ini dia. Wal hadis itu, ada hadis lain kan Aisyah begini. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marra ala Yahudiyah. Ya. Pernah Rasulullah lewat ala Yahudiyah, lagi lewat melihat ada Yahudi. Ya, ada orang Yahudi, kan di Madinah dulu ada orang Yahudi. Nabi lewat lihat ada orang Yahudi, Yahudi alaiha, nangisin siapa tuh? Nangisin jenazahnya. Dia nangisin ahluha. Waqala kata Nabi, innahum yabkuna alaiha. Ya. Dia itu nangis, yabkuna alaiha. Yabkuna alaiha. Nangisin mayatnya perempuan. Alaiha, itu perempuan. Wa annaha tu'azabu fi qabriha. Ya. Bahwa si perempuan yang meninggal itu diazab di kuburnya gitu. Diazab di kuburnya. Itu kata Nabi. Fawana anal azaba ma'lulun lil buka. Ya. Nah, jadi mana yang meriwayatkan hadis ini siapa tadi? Abdullah bin Umar. Ya. Nah, di sini bukan harus benar. Pada ama atau pawahima lahir. Dia nyangka kalau azab itu maklulun disebabkan karena ditangisi oleh keluarganya tuh. Padahal nggak begitu. Wabana hukmu aman. Nah, ini dia nyangka, kata Aisyah, Abdullah bin Umar itu nyangka bahwa hukum ini umum atas semua mayit. Ya, semua mayit. Apabila keluarganya nangisin, maka mayat itu disiksa. Yang benar bukan semua. Yang disiksa, yang khusus, yang apabila dia wasiat. Ntar kalau saya meninggal dunia, tolong ditangisin 7 hari 7 malam. Wasiat. Nah, itu yang diazab. Itu. Kalau dia nggak wasiat, nggak apa, masa ya orang yang nangis yang dapat azab. Jadi pemahaman yang salah itu bikin hadis ini umum. Ya, artinya umum setiap mayat yang ada di kubur apabila ditangisi oleh orang hidup dia dapat azab. Itu umum. Padahal yang dimaksud khusus. Yang diazab itu apa? Nah, kalau dia pesan, kan kalau meninggal dunia apa? Nah, itu. Ini kalau memang dia nggak pesan, dia apa? Inisiatif dari keluarganya sendiri nangisin. Nah, berarti si mayat itu ya enggak, karena kan itu perbuatan orang lain. Nah, itu namanya istilah hukum bisa bagi tibasil pahami, karena pemahamannya keliru lah. Yang itu pemahaman yang keliru. Jadi pemahaman Abdullah bin Umar kata Aisyah keliru. Karena yang diazab itu bukan semua mayat, ya, tapi mayat khusus yang apabila dia waktu itu pesen tangisin saya. Tuh, warna pakainya warna Ibnu Umar, ya. Al-hukma aman ala kulli mayit. Hukum ini umum untuk semua mayit. Padahal yang diazab yang khusus. Baik, nah itu istilah hukum bisa bagi tiba-tiba itu pemahaman yang keliru. Yang keempat, istilah hukum fi illatil hukmi. Nah, ada lagi disebutkan karena masing-masing mempunyai apa? Ilat. Nah, apa itu? Apa hikmahnya? Apa hikmahnya? Kan beda-beda orang. Ya, dapat hikmahnya ini, ini hikmahnya ini. Ini yang menyebabkan bedanya apa? Hukum. Mana contohnya? Misal tadi masyru'iyatul qiyami lil janazati. Masyru'iyatul qiyami lil janazah, diperbolehkannya berdiri saat jenazah lewat. Jadi kalau kita lagi duduk-duduk nih, ada jenazah lewat, maka berdiri, gitu. Berdiri, karena nyontohin apa yang dilakukan oleh Nabi. Nabi lagi duduk di rumahnya, ada jenazah Yahudi lewat,
kerangka lewat di dusun. Nabi bangun. Nah ini macam-macam ulama memberikan alasan kenapa kok bangun. Kenapa Nabi bangun? Oh ada yang bilang karena ini. Karena banyak sekali alasan karena akhirnya hukumnya beda-beda. Jadi alasannya itu nggak hanya satu. Oh karena ini. Nanti kita lihat kenapa Nabi ada yang bilang karena begini kenapa. Ya. Jadi saya diulangi. Tandanya masyru'nya qiyam artinya diperintah berdiri saat jenazah lewat. Nah, pertanyaannya hal walil mukmin wal kafir amril kafir fakot. Nah, apakah yang diperintah kita berdiri kalau yang jenazah yang lewat orang mukmin, orang mukmin dan kafir gitu, ya. Baik mukmin dan kafir kalau kita lihat jenazah kita sudah duduk, perintah kita berdiri. Atau yang diperintah kita duduk khusus kalau yang lewat orang kafir. Nah yang Nabi bangun ketika itu yang lewat itu jenazah Yahudi. Ada yang mengatakan jenazah walau Yahudi aja kita disuruh bangun apalagi mungkin. Nah gitu. Nah sekarang alasannya apa? Alasannya bangun. Nah tuh ini paman ro'a ana illatal qiyami lil janazati wa ta'limul malaikati au haulul mauti qala bi masyru'iyatil qiyami li janazati mu'min wa kafir alasan ulama yang berpendapat alasannya kita diperintah berdiri saat ada jenazah lewat kalau memang alasannya itu ta'limul malaikat bukan menghormat mayatnya, menghormat apa? Malaikat. Jadi kan ada malaikat itu, ya. Orang meninggal dunia dicabut nyawanya oleh malaikat. Jadi malaikat masih ada tuh. Jadi kita bangun atau Nabi bangun dengan alasan karena jenazah itu ada malaikat. Jadi kita bangunnya bukan karena apa? Bukan mayatnya, karena ada malaikat. Mengagung dan menghormat malaikat. Atau kalau memang bukan karena malaikat kita disuruh berdiri karena haulil maut ya. Karena apa? Seremnya kalau begini seremnya ada mayat di depan kita lewat serem orang kena serem kita harus apa? Maksudnya serem bukan serem takut artinya serem di sini kita seandainya kita tuh meninggal dunia, apa? Oleh karena itu kita disunatkan apa? Berdiri. Kan yang kita duduk berdiri karena ada sesuatu yang yang menyeramkan. Nah, kalau nggak serem nggak apa masa jadi berdiri. Ada yang bilang karena menghormat malaikat, ada yang bilang karena haulil mayit. Nah kalau memang alasan seperti ini nggak ada beda tuh baik jenazah mukmin yang lewat atau jenazah kafir alasan sama-sama kita yang lihat di rumah begini karena bukan karena jenazahnya karena malaikatnya ini kan kafir sama orang mukmin sama-sama ada malaikat. Demikian juga kalau memang kematian itu sesuatu yang luar biasa kita disuruh berdiri. Nah itu nggak ada beda antara matinya orang kafir dan matinya orang mukmin. Itu kalau memang ilatnya seperti itu. Nah kalau memang ilatnya ini wa man qala inna rasulullah sallallahu alaihi wasallam qoma li janazatil kafiri faqat yang Nabi kita bangun hanya saat jenazah orang kafir yang lewat. Tadi itu Yahudi nah berarti ilatnya betul takunu karohata antaklu janazatil kafir ra'sal mu'min. Jadi kalau memang Nabi kita bangun lantaran yang lewat orang kafir, kenapa Nabi bangun? Bukan menghormat orang kafir, agar supaya kepalanya orang kafir lebih rendah daripada orang mukmin. Nah kalau itu berdiri, berarti kan kepala itu lebih tinggi daripada jenazah yang sedang dia apa? Nah diusung.
supaya kepalanya orang mukmin lebih tinggi daripada kepalanya jenazah kafir. Ya. Kan orang kafir itu diusung jenazahnya di bawah. Kalau ente duduk, dia lewat, berarti kepala kita ya, sama. Tingginya sama sama jenazah. Tapi kalau kita berdiri, berarti kepala kita lebih tinggi. Dan al-Islamu ya'lu wala. Kalau memang dengan alasan supaya kepala kita lebih tinggi, berarti yang disunahkan kita berdiri. Kalau yang lewat apa? Kafir gitu. Nah, kalau jenazah orang mukmin ya memang sama-sama tinggi kan, nggak perlu kita apa? Nggak perlu kita berdiri. Jadi kalau kata karena Nabi nggak mau atau tidak suka antak lu jenazah kafir, antak lu jenazah kafir. Roksa ini roksa itu makmur, jenazah ini jadi fa'ilnya ta'lu. Ya mati-mati punya alasan. Nah yang nomor berapa ini? 5. Ada lagi. Ikhtilafuhum fil jam'i bainal mukhtalifain. Beda-bedanya pendapat sahabat menghimpun antara dua yang saling berbeda. Nah, ya. Dalil yang saling berbeda. Nah, bagaimana kita menghimpun? Jadi sebelum dikatakan satunya nasih, yang kedua mansukh. Ya. Nah, kalau nasih dan mansukh kan yang kita ambil hanya satu. Lebih baik kita kalau masih bisa dihimpun. Kalau dihimpun dua-duanya dipakai ya. Kalau bisa dihimpun dua-duanya, jangan bilang yang satunya nasib yang dua. Nah, kalau memang bisa dihimpun. Nah ini istilahu beda. Nah sebelum kita baca ini ada contoh istilahu beda. Dua hadis yang tidak sama. Rasulullah melarang apabila kita buang air itu nggak boleh menghadap bawah, nggak boleh menghadap Ka'bah atau membelakangi Ka'bah. Itu kan sabda Nabi. Nah, ini pernah Abdullah bin Umar ya, ke rumah Hafsah. Hafsah ini kan kakaknya. Hafsah itu kakaknya dan Hafsah bin Umar. Hafsah ini menjadi bini Nabi ya. Hafsah ini menjadi salah satu istri Nabi. Nabi pernah ke rumah Hafsah. Saat itu ada Rasulullah di dalam ya. Nah Abdullah bin Umar melihat Rasulullah buang air menghadap mana? Menghadap Ka'bah. Nah sedangkan sabdanya betul melarang menghadap Ka'bah, melarang. Nah sedangkan dia itu sendiri pernah dilihat oleh Abdullah bin Umar, nah kenapa? Itu bertentangan. Jangan dong, yang satu nasih, yang dua mansukh, berarti kita buang yang satu, yang lain pakai. Kalau masih bisa dihimpun. Nah cara menghimpunnya ini beda-beda. Ada mana kan himpunnya? Yang dilarang kalau buang airnya di padang sahara, di tempat terbuka. Nah itu yang Nabi kita kan buat di tempat terbuka. Nah di mana? Di rumah. Di rumah ya, ada bangunan gitu. Jadi oleh karena itu kalau di rumah kita itu bisa dibawa udah aja ini repot. Kalau kita punya kamar mandi baru dirubah, dibongkar ya nggak perlu dibongkar karena yang dilarang kalau di padang sana. Nah ini kita lihat di sini apa contohnya. Ana Rasulullah SAW Rasulullah fi nikahil mut'ah fi amri Khaybar summa naha anha summa rakhasa biha ama autos summa naha anha. Ini mengenai nikahul mut'ah ya. Ada orang yang ngerjakan nikah mut'ah kawin kontrak, ada yang kerja kawin kontrak, mana yang dipuncak kayak orang udah pernah tahu aja kata orang gitu, kata orang bukan pernah ngerasain kata orang. Udah dijawab Pak ya Pak Kiai. Udah dijawab Pak. Iya, tidak memberikan kesempatan bagi itu. Kata orang kalau kita mau tahu
nikah kata di puncak banyak. Ada yang nawar-nawarin, gak ada orang. Ya, ada sering ke puncak tapi nggak pernah ada yang nawarin. Nah, itu mut'ah. Apa yang kenapa waktu rokok pernah Nabi kita memulai itu rukhsah kan rukhsah itu sesuatu yang tadinya betul haram boleh itu rukhsah. Jadi kalau rukhsah itu nggak selalu. Kalau rukhsah itu diperbolehkan pada waktu-waktu tertentu. Rasulullah memulai nikah mut'ah pada waktu tahun perang Khaybar. Nah, perang Khaybar di akhir hayat Nabi terjadi perang Khaybar. Nah, orang itu kan ya sahabat dari rumah mana ke tempat lokasi perang berbulan-bulan nggak ketemu bini. Nah, maka Rasulullah mengizinin apa itu nikah mut'ah sama orang-orang yang ada di sekitar itu Khaybar. Kemudian terjadi apa? Nah, kemudian setelah pulang Rasulullah melarang. Rumah khosofiha pada kemudian Rasulullah memperbolehkan lagi pada tahun Amu Autos, orang namanya Autos. Sumanahan, nah ini kemudian nah ini kan beda-beda. Kenapa dilarang? Kenapa dibolehin? Apa kita pakai satu aja yang dilarang? Nah berarti yang berlaku yang dibolehin masuk gitu, atau kita hibur. Nah ya. Kalau Ibnu Abbas, nah kata Abdullah bin Abbas, ya, ini Abdullah bin Abbas menghibur antara larangan dengan tidak ada. Kata Abdullah bin Abbas, karena rukhsah itu lidorullah, ya, rukhsah itu kenapa? Dorullah, ya, wa nahyu bin idoi dorullah. Sedangkan yang dilarang karena sudah berakhirnya apa? Wal hukum bakin ala daliknya. Nah kemudian hukumnya itu tetap seperti itu. Ya apa itu? Nah artinya dilarang deh. Waktu itu ada darurat gitu ya. Kemudian kalau zaman sekarang darurat udah nggak ada gitu lah. Kalau zaman sekarang udah nggak ada berarti nggak boleh. Ya, boleh kena udah nggak ada darurat, maka selamanya udah apa? Nah, dilarang, gitu. Ya. Termasuk yang dilarang, yang dibuka itu. Ya. Sebab itu sudah tidak ada darurat. Nah, orang Arab pergi ke puncak emang di bulan-bulan. Ya. Kalau orang perang dulu kan jadi bulan-bulan. Lagi perang, dia bukan perang jalan-jalan. Jalan-jalan, bawa bininya kok masih darurat. Darurat ada. Kenapa perang dulu? Waktu zaman perang dulu, perang itu bulan-bulan. Itu pernah terjadi waktu zaman Umar, kalau Umar itu, Umar kalau malam itu waktu zaman beliau jadi amir, malam itu tapakan, apa itu tapakan? Ya, memantau rakyat. Mungkin ada rakyatnya yang belum apa tuh, belum sampai bantuan. Nah, sedangkan beliau sendiri nggak tahu, jadi langsung beliau kontrol malam-malam. Nah, ada satu rumah yang dilewati oleh Umar bin Khattab, ya, terdengar suara perempuan. Itu waktu zaman dulu orang lewat di samping rumah, ya suara dari dalam kedengaran. Karena dinding rumah terbuat dari apa itu? Kalau kan sih pagar beledek, kalau pernah beledek, pagar beledek tuh terbuat dari apalagi orang fakir miskin, pagarnya itu bolong-bolong lagi. Ya, kalau orang kayaan dikit, pagarnya rapat. Ya, itu di kapur, jadi yang bolong-bolong di kapur. Jadi nggak kelihatan. Kalau orang yang fakir miskin, pagarnya itu bolong-bolong. Mungkin waktu zaman dulu orang pacaran itu nggak berani ketemu. Kalau pacarnya itu kok bagi orang dulu ngintip. Kalau sekarang kan ngapel gitu. Orang dulu apa? Ngintip. Orang ngintip itu nggak ketemu. Hanya ngelihat melalui apa? Melalui lubang itu, lubang pagar. Main terkan tangan gitu, kayak gitu. Jadi nggak berani keluar. Ngintip.
Nah, Umar dengar salah satu rumah dengarnya seorang perempuan, ya, ya, suara perempuan ini syair, oh, jadi, ya, ini apa tuh? Apa tempat tidur saya ini udah sekian lama nggak pernah berbunyi. Kira-kira udah ya, tempat tidur saya ini udah sekian lama nggak pernah apa. Jadi waktu zaman dulu kalau orang tidur bergerak-gerak, ya, nah suaranya itu ada, ya, suara orangnya kedengeran. Umar mendengar itu langsung paham, ya, selidiki. Kenapa kok perempuan bisa mengatakan seperti itu? Ya, rumah saya ini suara rajangnya udah lama nggak kedengeran suaranya. Umar perintah, ya, mencari tahu apa sebab perempuan berkata seperti itu. Hasil investigasi mengatakan bahwa wanita itu ditinggal oleh suaminya udah sekian bulan. Nah, tinggalnya apa? Karena wajib militer. Jadi Umar perintah yang sanggup perang harus waktu zaman dulu bulan-bulan. Nah, dengan sebab itu maka Umar perintah nanya semua perempuan, namanya istiqro, ya, apa itu istiqro? Bukan nanya tiap orang tanya, apa namanya? Setiap perempuan dengan seperti paling sedikit head, ya, satu hari satu malam itu nggak ada dasarnya, sangat angket. Ya, setiap perempuan ditanya. Pertanyaannya kalau yang sekarang kan angket gitu, dia tinggal ini aja coret. Ini kalau setuju ini kan, kalau setuju kayak gini, kalau nggak setuju, tanya kan. Berapa lama perempuan sabar ditinggal sama suami? Nah, berapa lama paling sabar perempuan ditinggal? Maksudnya nggak dikasih nafkah batin, nah gitu. Berapa lama perempuan sabar ditinggal sama suami nggak dikasih nafkah batin? Perempuan berjawab, apa itu? 4 bulan. Nah, berapa? Berarti waktu zaman dulu orang perang itu lebih dari 4 bulan. Nah, sejak itulah maka Umar setiap 4 bulan tentara yang udah dikirim suruh pulang. Jadi berapa ada orang-orang dulu? 4. Pantas saya ini perempuan dari tengah itu. Udah lama ini rumah si kita ini ranjangnya nggak pernah apa. Nah, dia tinggal sendiri nggak bunyi. Kalau dia tinggal sama lakinya berarti apa? Nah, mulai saat itulah Umar memutuskan nggak boleh pergi, ya, tugas tentara nggak boleh lebih dari 4 bulan. Ya, harus pulang ganti dengan tentara yang baru. Nah, itu kan ada rusuh 4 bulan. Nah, kalau zaman sekarang ada rusuh. Nah, ada. Masih orang jalan-jalan ke puncak, ini rusuh. Ya, ini rusuh udah nggak ada. Oleh karena itu udah dilarang nikah muda. Itu. Nah, wal hukmu bakin ala tarik. Nah, maka hukum larangan itu terus, ya. Wakal jumhur wa bakin sahabat kiram karena terrusuh abaha ibahatan, karena terrusuh itu ibahatan. Ada yang mengatakan bukannya, kalau yang tadi selama masih ada rusuh masih boleh gitu. Kalau yang tadi itu, ya. Kalau yang tadi selama masih ada darurat, boleh. Ya. Itu jadi seandainya nanti suatu saat ada darurat, maka nikah. Itu masih. Nah, sementara jumhur orang mengatakan nasah. Ya, jadi yang boleh waktu awal-awal Islam. Nah, kemudian dinasah oleh Nabi menjadi apa? Haram. Ya. Nah, kalau dinasah udah nggak berlaku lagi, udah arti nasah hukum yang ditetapkan sampai hari kiamat, hukumnya apa? Nah, ini yang rusuh-rusuh ini rupanya dipakai oleh orang Syiah. Orang Syiah itu masih memulai udah nikah rusuh kalau nikah Mekah kalau rusuh.
Ya. Ini. Min ajli dzalik, nah karena itulah istarabat matahibu ashabi Rasulillah wa akhadha anhu jami'un. Karena sahabat beda pemahaman, tadi itu ada yang bilang rukhsah karena darurat, ada yang bilang dari asas ya. Maka tabi'in yang datang generasi ngikutin sahabat. Kul wahidin mata yassarahu. Setiap kelompok ya mata yassarahu artinya apa? Mempunyai itu ya pegangan ya yang mudah baginya. Fahafilah ma sami'a min hadis Rasulullah. Nah, ini generasi berikutnya menghafal apa yang pernah didengar dari hadis Rasulullah wa mazahib sahabat dan pendapat para sahabat wa aqalaha dan memahaminya wa jama'al mukhtalaf ala ma tayassar, menghimpun masalah yang berbeda pendapat tadi dihimpun dengan yang mudah gitu ya. Jadi kan dihimpun tuh, yang bilang asah, ada yang bilang apa? Oh, walaupun ba'dul aqwal ala wa'din, yang sebagian menguatkan sebagian yang lain. Wal mahallat fi nazarihim ba'dul aqwal. Kalau yang satu dikuatkan, berarti yang satunya diapain? Nah, dilemahkan mahallat itu. Fi nazarihim menurut pendapat mereka ba'dul aqwal. Wa in kanu mahsuran, wah ini semuanya mahsur dari kibarus. Kalau tadi kan sahabat kibarus sahabat Abdullah bin Umar itu sahabat besar. Baik. Nah, mana contoh di sini? Kalau mazhab al-mahsur an Umar wa ibnu Mas'ud dari Abdullah bin Umar dan Ibnu Mas'ud. Selain apa ini? Selain nikah mut'ah, ada lagi contoh. Mana itu? Anak mulai dayut tayamum dulu. Ya. Jadi tayamum itu diperbolehkan bagi orang yang batal wudu, gitu. Tapi kalau orang yang junub nggak boleh tayamum. Oh, ada riwayat mengatakan itu. Ya. Siapa yang riwayatin? Bukan orang sembarangan. Ya. Umar dan Ibnu Mas'ud. Nah, ya itu tayamum junub. Nah, berarti tayamum hanya pengganti wudu. Ya. Nah, kemudian wal mahala indahu, namun pendapat ini doanya, ya. Kenapa? Di masa Allah, karena banyak hadis-hadis an Ammar diriwayatkan dari Ammar dan Imran bin Husain dan lain-lain. Apa itu? Ya, pernah Ammar, siapa ini? Ammar bin Yasir, Imran bin Husain. Ya. Pernah beliau itu junub. Kenapa? Junub. Ya. Kemudian ya mau mandi nggak apa? Nah, akhirnya Ammar bin Yasir guling-guling. Guling-guling. Karena dianggap tayamum muka sama tangan khusus bagi orang yang apa? Batal wudu. Karena dianggap junub nggak ada yang diguling-guling gimana? Ya, akhirnya peristiwa ini dilapor sama Rasulullah. Kata Rasulullah, junub sama juga muka sama apa? Nah, muka bertangan, jadi nggak perlu bangku guling. Nah, ini riwayat gimana ya? Sehingga riwayat yang pertama tadi yang mengatakan muka dan telapak tangan khusus bagi orang yang batal wudu lemah. Ya, yang kuat itu apa? Oh, baik itu junub, baik itu batal wudu, tetap aja tayamumnya apa? Nah, fa'in dzalik so itu lin alimin. Nah, ketika itulah maka setiap orang alim ulama tabi'in madhab ala hiyaliyani, madhab secara sendiri-sendiri. Ini pantas sobat ibu ibadah imam. Nah, setiap mereka sahabat, ya, ada yang bersama, ada yang mengadu, ya. Maksudnya berpindah rumah, berpindah yang tadinya di Madinah, pindah kemana-mana. Setiap negeri tentu ngikutin apa? Ngikutin sahabat dan tabi'in yang mempunyai beda-beda kan? Pantau sahabat ikut ibadah dan imam. Setiap kampung ada imam. Contoh, ada tabi'in yang namanya Sa'id bin Musayyib, ada Sa'id bin Abdullah bin Umar. Nah, ini Madinah tuh. Wa ba'dahuma, ada setelahnya itu Imam Zuhri, Al-Qadhi Yahya bin Sa'id, ada Rabi'ah. Ini Rabi'ah bukan perempuan, sebab bin, kalau perempuan binti.
Muawiyah ini nama laki, Tolkan kan malah Hamzah bin Muqayyim wa Sya'bi di Kufah tuh. Sedangkan Hasan Basri mana? Di Basra kan, lain-lain tempatnya. Dulunya kumpul di Madinah. Ada Tawus bin Kaisan di mana? Di Yaman. Nah, ya. Ada Makul di Syam. Wah, jadi tiap-tiap ya, ulama-ulama tinggalnya beda-beda. Dan setiap ya, daerah tentu mengikuti ulama setempat. Nah, sehingga beda-beda pendapat. Kemudian Fatma'al ini Fa'azma'allahu akbadan ila ulumiha ula'il ulama. Maka Allah Ta'ala membuat apa? Aus. Azma kan Allah membuat apa? Haus akbadan ya. Apa itu akbadan? Hati ya. Jadi kalau hati haus bukannya pengen minum air gitu. Kalau yang minum air haus apa? Tenggorokan haus, minum air. Kalau hati haus apa? Mau nambah ilmu gitu. Jadi ilmu yang ada belum memadai, sehingga haus ya. Allah membuat hati para ulama haus sehingga betulnya menuntut ilmu ya. Kalau kau biha wa akhadu anhu wal hadis, mereka senang menuntut ilmu, ngambil hadis. Wa fatawa sahabat wa aqau bihi wa akhadu anhu al haditha wa fatawa sahabati wa aqau bilahu hatta ja'a asul fuqaha. Nah, tingkatnya dari sahabat, dari tabi'in, kemudian datanglah ya, masa para fuqaha. Siapa itu Pak? Al-Imam Abu Hanifah, wal Imam Malik, wal Imam Syafi'i, wal Imam Ahmad bin Hanbal ya. Kemudian kita saat kebutuhan, nah daerah Islam semakin apa? Luas. Bahkan surat Al-Qawiyah peristiwa-peristiwa yang terjadi ya, banyak sekali peristiwa terjadi yang belum pernah terjadi pada waktu zaman sebelumnya itu. Iktamal itu, kemudian sempurnalah ilmu itulah kita baca. Wadubi nanti sunnah, maka hadis dibukukan. Jadi hadis itu dibukukan pada tahun 2 Hijriah, 200 tahun setelah Nabi wafat. Nah itulah ada ilmu apa? Ada hadis dari Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Dawud, Sunan Tirmidzi, Sunan Nasa'i, Sunan Ibnu Majah. Ada lagi Musnad Imam Ahmad, Musnad Imam Syafi'i. Itu semua hadis-hadis dibukukan pada waktu zamanan 200 tahun. Makanya riwayat-riwayatnya itu dari masing-masing tidak kurang dari 5 generasi. Imam Bukhari anfulan alit tabi'in alit sahabat. Nah diriwayati pun itu pada waktu abad ke-2. Karena waktu zaman Nabi melarang, nggak boleh tulis hadis ya. Yang boleh disuruh tulis Quran supaya jangan sampai hadis itu campur dengan apa? Nah, setelah Quran dibukukan aman, nah barulah di abad ke-2 ulama nulis hadis Nabi. Dan Nabi udah wafat. Kalau nulis kan harus akurat. Kamu dengar dari siapa? Dari Quran. Bulan dari siapa? Bulan dari siapa? Nah, itu ya. Itu abad ke-2. Jadi kalau kita di sini ingin dapat ijazah dari buku, bukan dari para hadis. Saya dapat ijazah Sahih Bukhari. Semua Sahih Bukhari ijazah dari guru saya dari guru saya, guru saya dari guru saya. Yang terakhir guru saya dari Imam Bukhari. Jadi bukan kalau dari para imam tadi riwayat per hadis. Per hadis kalau itu lalu sekarang ini karena udah dibukukan nggak perlu per hadis ya, per buku ya. Ada Abu Dawud, saya dapat ijazah Abu Dawud dari guru saya dari siapa? Nah, dari Abu Dawud yang mengumpulkan hadis itu. Baik, kita mau itu sempurna itu. Waktu kita sunnah, maka sunnah hadis dibukukan. Pakana sabab ikhtilaf bil ahkam dia aksar ikhtilaf ya saat dihimpun hadis lebih banyak daripada ikhtilaf pada waktu zaman sahabat dan tabi'in. Kenapa? Karena
perkara-perkara yang terjadi pada waktu itu lebih banyak ketimbang pada waktu zaman sahabat ridwanullah alaihim. Hada masatan wa bihukum masjid. Inilah yang akan kita jelaskan secara rinci. Tadi hanya sekedar gambaran. Insya Allah akan diterangkan mengenai istilahul fuqaha fil ahkamil fikih berdasarkan apa yang sudah kita katakan tadi, sumber masalahnya karena ini nanti akan diterangkan dengan rinci. Insya Allah akan kita baca pada pengajian kita yang sekarang. Kalau kita yang bermazhabkan Ahlus Sunnah wal Jamaah, kemudian kita mengikuti dalam beribadah ke Syiah pakai, boleh nggak itu pakai? Sedangkan Syiah itu kan masih berujukan kepada hadis-hadis Rasulullah SAW. Bagaimana pakai? Jadi pertanyaannya bukan begitu. Apakah itu ahli itu? Oh kita. Apakah Syiah itu ahli sunnah wal jamaah? Atau bukan? Ya, kalau bukan, apakah dia itu masih dikategorikan orang Islam atau orang kafir? Ini Syiah itu adalah apa ya? Kelompok. Okay. Ada satu kelompok yang mencintai keluarga Rasulullah, mencintai kalau mencintai keluarga Rasul semuanya kita disuruh kita. Tapi cinta mereka itu ya berlebihan. Ya. Antaranya apa? Ini kan Syiah banyak. Bila pun ini Syiah, ya apabila dikatakan Syiah berarti Syiah Imamiyah. Jika Syiah nggak disebut Syiah apa-apa, Syiah gitu aja. Berarti yang dimaksudkan itu Syiah Imamiyah. Seperti di Indonesia ini kebanyakan Syiah itu Imamiyah. Apa itu Imamiyah? Mereka tidak mengakui pemimpin kecuali 12. Dari apa? 12. Dari mulai Sayyidina Ali terus sampai yang imam yang ke-12 yang dikatakan Hasan al-Askari. Hasan al-Askari waktu itu dia mufat, jadi kaget mereka bilang mati mufat. Kapan akan timbul, akan keluar dari tempat pengumpulan? Nanti di akhir zaman dia sebagai Imam Mahdi. Itu dibuat. Jadi yang 12 ini yang menentuin dia. Kalau ada pemimpin di luar daripada itu, mereka nggak mengakui sebagai apa? Pemimpin. Bukan Sayyidina Ali. Jadi tapi Rasulullah wafat itu yang sah jadi pemimpin siapa? Sayyidina Ali. Kalau sahabat-sahabat lain yang mengatakan setelahnya Nabi Muhammad wafat yang menjadi pemimpin Abu Bakar, mereka nggak mengakui ini Abu Bakar sebagai pemimpin. Mereka mengatakan Abu Bakar itu merampas haknya Ali. Padahal kan itu bukan, itu kan hasil apa itu? Hasil pemilihan umum, bukan merampas. Dan itu ada Syiah Imamiyah. Ada Syiah Imamiyah yang lebih ringan. Lebih ringan artinya bisa, ya, bisa apa ini? Bisa mendekati kepada Ahlus Sunnah. Yang tadi itu kalau Syiah model begitu berarti bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kan Ahlus Sunnah mengatakan, Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan apa? Setelah Rasulullah wafat, pemimpin sudah Abu Bakar. Nah kalau nggak mengakui Abu Bakar sebagai pemimpin, ya berarti bukan apa? Iya, karena Abu Bakar dipilih sebagai pemimpin berdasarkan berarti ini Ahlus Sunnah. Kalau nggak mengakui Abu Bakar, berarti bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Satu. Nah tadi kita bilang ada Syiah yang berbeda. Mereka mengatakan setelah Rasulullah wafat yang harus jadi pemimpin Ali, tapi tidak mengapa adanya yang afdal yang diberi yang tidak afdal. Apa?
Tapi di sini apa? Lebih apa ini? Lebih ringan, namanya Syiah Zaidiyah. Walaupun Ali lebih abdul, nggak apa-apa. Berarti mereka masih mengakui kepemimpinan Abu Bakar Radhiyallahu lebih abdul gitu. Kalau yang tadi kan menolak, beda. Nah, itu namanya Syiah Zaidiyah. Itu banyak di Yaman. Ya, Zaidiyah itu seperti yang kita baca Subul Salam, Nailul Awtar. Nah itu pengarangnya itu Syiah Zaidiyah. Bahkan ada azannya sama. Bahwa asyhadu anna aliyan waliyullah wa asyhadu anna waliyan waliyullah. Itulah ya. Jadi kalau pertanyaan tadi jawabannya apakah ahli sunnah Syiah itu ahli sunnah? Dia tuh kalau mau Syiahnya itu apa? Ya, berarti bukan ahli sunnah. Nah sekarang masalahnya kalau memang mereka bukan ahli sunnah wal jamaah, apakah mereka sudah keluar dari Islam? Ya enggak. Kenapa? Karena mereka masih diperbolehkan haji. Coba nih, pemerintah kalau seandainya mereka itu kafir boleh nggak? Haji. Bahkan Arab Saudi dia buat orang Syiah itu mungkin yang tidak ada kafir. Kalau menurut Syiah ini kalau orang lagi haji, kalau haji, kalau kita nggak boleh menutup kepala. Kalau dia walaupun itu kepala mahal, walaupun itu kap mobil harus apa? Jadi nanti kita tanya apa? Kita boleh nggak gitu? Kita udah harus sama sunnah wal jamaah mau ngikutin Syiah dari karena mau nikah mut'ah. Anda tahu gitu. Boleh nggak? Kan kita tujuannya dari jangan. Boleh pakai ya. Itu kan ada jumhur, sudah dinasah. Pendapat yang mengatakan itu darurat kalau boleh, itu udah nggak berlaku. Berarti Syiah ini belum termasuk jadi kafir ya? Syiah belum termasuk jadi kafir. Kalau dia nggak ngafirin Abu Bakar. Ya. Jadi tapi lu Abu Bakar kafir, Abu Bakar merampas. Nah, itu kan berarti menghina sahabat. Ya. Abu Bakar merampas haknya bukan. Abu Bakar merampas haknya Ali, Umar merampas. Mana berindah? Kan kata Nabi la tasubu ashabi, jangan kamu apa? Caci maki. Nah kalau yang jadi maki, berarti udah. Meskipun dalam beramal ibadahnya itu Syiah sama kita ada perbedaan jauh gitu Pak Kiai. Jadi belum tetap dikatakan Syiah itu kafir gitu. Kan masalah ibadah ini istilah hukum. Iya, hukum kita kan doni. Iya, itu. Kalau yang bahaya ini istilah dalam akidah. Soalnya sekarang ini kita ini gitu ya Pak Kiai ya. Di dalam masalah peribadatan Syiah sama kita itu agak jauh gitu perbedaannya. Nah sehingga kita mempersepsikan Syiah itu udah kafir katanya. Itu menurut kita nih sekarang ini Pak Kiai. Nah bagaimana caranya gitu solusinya supaya Syiah itu jangan dikatakan kafir gitu. Jadi antara kafir dengan mukmin yang mengatakan tidak ada Tuhan kecuali Allah, Muhammad Rasulullah, itu mukmin saudara kita. Adapun beda-beda ini, mungkin kita belajar pemahaman ini kan, aku beda-beda mengenai hukum koni nggak ada masalah. Yang bahaya kalau bedanya itu tentang apa? Akidah. Atau apa itu menghina sahabat atau menghina ajaran Islam. Nah itu udah dihukumin kafir murtad. Jadi banyak disertasi yang datang wajahnya. Ada orang UIN, orang apa bawa disertasi dokter. Judulnya itu apa? Perawi Syiah yang ada di dalam kitab Sahih Bukhari Muslim. Jadi Imam Bukhari Muslim yang yang menyatakan bahwa hadis yang terkandung di dalam Sahih Bukhari Muslim sahih. Ternyata banyak rawi-rawi yang Syiah. Jadi untuk mengetahui apa rawi itu tidak dilihat dari sudut apa itu.
Dari itu ahli sunnah wal jamaah siapa sih banyak dibuktikan oleh dia. Di sosial itu, tapi kan syarat hadis sahih itu 5 ya. Ada 5, tidak disyaratkan dia itu mesti mazhabnya ahli sunnah wal jamaah, kan ada syaratnya. Berarti mereka masih tetap dikatakan sebagai apa? Muslim ya.